Selamat pagi, Pak Budu. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya telah meluangkan waktu kepada kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Banjar. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan kegiatan wawancara terkait tentang pengambilan keputusan atau dilema etika. Baik, Pak Budu, seperti yang kita ketahui, di sekolah kita kan banyak sekali ada kasus-kasus, baik itu kasus tentang dilema etika ataupun rujukan moral. Bagaimana Pak Budu dalam mengidentifikasi kedua kasus tersebut, Pak? Ya, terima kasih pada Bapak Ibu CGP Angkatan 10 terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Mengingat kita itu adalah sekolah yang besar, tentu akan sering dan pernah tentunya diterpa berbagai kasus, baik itu kasus yang berupa dilema etika ataupun kasus rujukan moral. Berhubungan dengan bagaimana kita atau tiap sendiri mengidentifikasi apakah itu kasus termasuk kasus dilema etika atau rujukan moral, maka yang saya melihat bahwa kasus itu dari sudut pandang dampak yang ditimbulkan. Ketika sebuah kasus dikatakan sebagai dilema etika apabila keputusan yang kita ambil itu memiliki dampak benar dan benar. Tapi jika sebuah kasus itu rujukan moral, maka itu akan memberikan dampak yang benar dan salah. Satu sisi akan memberikan keputusan yang akan kita ambil itu akan memberikan implikasi kesalahan terhadap apapun yang kita tetapkan sebagai sebuah keputusan atau tanggung jawab. Jadi kalau di dilema etika itu adalah benar versus benar, sedangkan kalau di rujukan moral itu adalah benar versus salah. Baik, mungkin untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Terkait dengan pengambilan keputusan terhadap sebuah kasus yang mungkin menimpa salah satu pegawai atau guru kami tetap mempertimbangkan orientasi dampak dari yang ditimbulkan akibat dari keputusan yang diambil terkait dengan kasus dilema etika atau benar. Misalnya contohnya, ketika ada seorang guru yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab atau tugasnya sebagai guru di sekolah karena ada anaknya yang sakit dan masuk rumah sakit, maka guru bersangkutan mengalami sebuah beban. Di satu sisi dia itu harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai guru di sekolah, di sisi lain dia itu harus menunggu anaknya di rumah sakit. Nah, di sanalah kebijakan atau pengambilan keputusan seorang kepala sekolah dalam hal kasus dilema etika itu perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak keputusan yang diambil itu berbasis win to win, artinya semua mendapatkan kebenaran ataupun dampak positif atau keberhasilan dari keputusan yang diambil, baik dari sisi siswa sebagai peserta di sekolah yang berhak akan mendapatkan pelayanan pendidikan oleh guru ataupun dari sisi anak sebagai seorang anak di rumah yang mendapatkan pendampingan dari orang tuanya. Nanti mungkin pertimbangan yang diambil sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada sehingga keputusan yang diambil bisa tepat dan memberikan win to win bagi kedua belah pihak. Ya, nampaknya tadi sudah Bapak sudah disampaikan ya, di tahapan-tahapan dimana ketika dalam penyelesaian itu sudah langsung dijawab oleh Bapaknya. Mungkin selanjutnya langsung ke Bapak. Jadi hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu? Apa kira-kira hal yang bisa Bapak terapkan berulang kali atau menjadi sebuah inovasi baru dalam penentuan sebuah keputusan? Tentu yang pertama memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi saat itu, baik dari sisi guru atau pegawai yang bersangkutan yang mengalami sebuah kasus, dari sisi sekolah, dari sisi siswa maupun dari sisi pihak yang lain yang terlibat. Yang kedua, yang perhatikan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab yang akan memberikan dampak yang baik untuk semua pihak, tentu berhubungan dengan bagaimana dampak dari hasil akhir dari pengambilan keputusan tersebut, sehingga siapapun yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan itu dampaknya akan memberikan dampak positif terhadap yang bersangkutan. Setidaknya tidak ada yang terlalu signifikan mengalami dampak negatif atau yang mengalami dampak positif. Jadi kira-kira harus memperhatikan situasi kondisi yang terjadi. Yang kedua, harus memperhatikan dampak keberlangsungan dampak yang akan ditimbulkan dari pengambilan keputusan tersebut. Baik Pak, pada saat Bapak melakukan pengambilan keputusan tentu Bapak pasti menyumbai banyak sekali tantangan, di mana tantangan ini pasti akan selalu menjadi pertimbangan ketika mengambil keputusan. Dari masalah-masalah yang sudah terjadi sebelumnya, tantangan yang paling sering muncul seperti apa? Tantangan yang paling sering muncul dalam pengambilan keputusan adalah di mana ketika keputusan yang diambil itu akan memberikan dampak besar terhadap pelayanan pendidikan atau siswa di sekolah. Selanjutnya, selain itu prinsip berperi kemanusiaan itu juga menjadi tantangan utama kita, di mana kita harus memiliki rasa kemanusiaan ketika warga kita, guru, pegawai, siswa kita mengalami musibah kemanusiaan. Jadi itu adalah tantangan juga yang kita hadapi ketika mengambil keputusan. Baik, berarti dari pengambilan keputusan tersebut yang menjadi tantangan adalah apakah keputusan yang berdampak, kemudian apakah ketika keputusan itu sudah diambil sudah memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang memfasilitasi semua warga sekolah. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, masalah ini tentu terjadi kan begitu saja Pak. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk penyelesaian masalahnya atau mungkin bersifat insidental seperti itu?
setiap masalah tentu yang pikirkan pemecahannya apakah itu urgent atau mungkin memerlukan ada waktu penanganan yang lebih fleksibel. Ketika masalah atau kasus yang ada itu harus diselesaikan secara urgent, secara cepat dan tepat, maka pertimbangan-pertimbangan terkait dengan wins to win harus segera dilakukan. Yang mana yang keputusan yang harus kita ambil terkait dengan dilema etika yang terjadi sehingga masalah itu bisa cepat diselesaikan dan cepat mendapatkan solusi. Tapi jika masalah itu masih bisa dicarikan waktu untuk penyelesaiannya, masih tidak perlu terlalu urgent terkait dengan penyelesaiannya, maka masalah itu akan yang mintai masukan dari pemangku yang lainnya seperti guru senior, komite dan juga stakeholder lain yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih, sehingga masalah-masalah tersebut bisa diselesaikan lebih baik lagi, lebih berpihak, lebih bermanfaat dan lebih berdampak terhadap semua kalangan. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, berarti dari pemaparan Bapak tadi sudah sekaligus menjawab bahwa ada seseorang atau mungkin faktor-faktor lain yang dapat membantu Bapak mempermudah dalam pengambilan keputusan seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan Pak. Dari semua hal yang sudah tadi Bapak paparkan, apakah ada pengalaman hal yang mungkin khusus Pak yang bisa Bapak petik dalam pengambilan keputusan Pak? Dalam hal ini kan fokusnya dalam keadaan dilema etika itu. Hal yang bisa saya petik terkait dengan pengambilan keputusan khususnya kasus dilema etika yang hadapi selama ini. Pertama, kita harus memiliki rasa kemanusiaan. Karena setiap masalah yang terjadi pada warga sekolah, tentu tidak semua warga sekolah ingin mendapatkan sebuah masalah. Tidak semuanya tidak ada yang ingin mendapatkan masalah. Masalah itu muncul begitu saja mengalir, seperti misalnya sebuah kasus yang tangani, ada seorang guru yang kebetulan anaknya masuk rumah sakit di satu sisi, di sisi lain dia itu harus menyelesaikan tugasnya sebagai seorang guru, maka di sanalah guru itu mengalami sebuah dilema dan kepala sekolah harus mengambil keputusan dilema tersebut, dilema etika, sehingga semua yang terlibat dalam kasus tersebut memiliki dampak positif atau win kelebihan dan juga mendapatkan keadilan baik dari sisi siswanya, dari sisi guru yang bersangkutan, guru di sekolah dan juga di rumah sebagai orang tua, termasuk juga kepada anaknya. Jadi semuanya mendapatkan keadilan yang terbaik bagi mereka, walaupun tentu saja setiap keputusan pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya, tapi kita lebih mengedepankan dampak positif yang didapatkan oleh semua pihak. Jadi unsur kemanusiaan itu memang satu hal yang harus kita miliki dalam sebuah pengambilan keputusan. Terima kasih Pak. Jadi di sini Bapak sudah berbagi dengan kami dari CGP Angkatan 10 mengenai tentang cara-cara pengambilan keputusan yang tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi kami. Dari sekian pemaparan yang Bapak sudah tadi bagikan kepada kami, jadi di sini saya mungkin sedikit mengumpulkan tadi terkait dengan hasilnya. Itu yang pertama, ketika ada kasus, itu penanganan kasus yang berupa mungkin kita sering sekali melihat berbagai macam kasus lah, intinya ada yang dilema etika ataupun moral. Jadi di sini Bapak menganalisis gitu ya lebih detailnya bagaimana dari masalah tersebut. Nah, itu apakah mungkin dari posisi dari benar dengan benar ataukah mungkin dari benar atau dengan salah seperti itu. Nah, sehingga dari analisis yang Bapak lakukan, nah sehingga di sini Bapak bisa memutuskanlah hal yang tepat. Kemudian cara pengolahan dari keputusan tersebut, nah di sini Bapak mungkin dalam hal ini tadi sudah menyampaikan bahwa akan tetap memprioritaskan itu dari dampaknya gitu ya. Ke depannya apakah nanti dari dampaknya tersebut bisa positif, seperti itu merupakan fokus utamanya. Nah, dari hal ini juga kita dalam melakukan suatu pengambilan keputusan itu memprioritaskan yaitu dari segi kemanusiaan juga merupakan hal yang menjadi utama gitu juga Pak ya, karena dalam hal ini kita juga harus memperhatikan lah dari semua pihak supaya tidak terjadinya mungkin saling merugikan satu pihak gitu Pak ya, sehingga semua bisa tercapai. Nah, selain itu juga hal-hal dalam penyelesaiannya ini, nah ini
dalam penanganannya permasalahan yang Bapak selesaikan itu akan tergantung dari urgensi ya masalah, nah, sehingga bisalah apakah diselesaikan secara langsung atau mungkin memerlukan diskusi langsung atau pendapat langsung dengan pihak-pihak lain yang terkait. Mungkin itu Pak sedikit rangkuman apakah seperti itu Pak? Iya, Pak satu sekali. Baik, jadi dalam hal ini kami di sini dari calon guru penggerak itu angkatan 10 mengucapkan banyak terima kasih Pak pada Bapak di sini selaku kepala sekolah yang dimana sudah dapat memberikan kami informasi-informasi lebih terkait dengan itu fokus dalam topik pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebaikan. Mungkin itu saja lainnya ada yang ingin disampaikan. Ya. Terima kasih Pak Udu atas waktunya sudah meluangkan waktu kepada kami untuk melakukan kegiatan wawancara ini. Intinya ini akan menjadi sebuah gambaran bagi kita CGP nanti di dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Dan kita akhiri kegiatan ini dengan Om Santi Santi Santi. Baik Bapak, jadi selamat siang. Bagaimana kabar ini Pak? Sehat. Jadi saya ucapkan terima kasih saya Bapak sudah meluangkan waktunya untuk dapat kita berdiskusi wawancara itu mengenai topik yang kita akan bahas nantinya itu adalah pengambilan keputusan berbasis nilai kebaikan sebagai seorang pemimpin. Sebelumnya mohon izin yang karena rekan diri dari Pak jadi yang memateri pengetahuan selaku CGP dari yang angkatan 10 itu dari SMP Negeri 2 Banjar. Hari ini saya ingin mulai dari Bapak selaku Kepala SD Negeri 4 NPT. Baik Bapak, jadi apakah bisa kita mulai? Bisa. Sebelumnya kami di sini Bapak selaku Kepala SD Negeri 4 NPT tentunya dalam menjalankan tugas Pak ya sudah menemukanlah berbagai macam kasus-kasus tentunya yang beragam ya Pak. Nah, dalam hal ini kasus-kasus yang Bapak hadapi atau Bapak temukan itu ada yang mungkin yang mengarah ke dalam dilema etika atau mungkin rujukan moral. Seperti itu. Di sini saya ingin bertanya Bapak, kira-kira Bapak bagaimana cara untuk mengidentifikasi Pak terkait dengan kasus yang nantinya apakah termasuk dilema etika atau termasuk dalam kebutuhan moral. Jadi untuk mengidentifikasi, jadi kita mengerti cara, jadi kita kasusnya terlebih dahulu, nah kemudian dari berbagai unsur sudut pandang. Jadi apakah posisi itu ditinjau dari dampak benar atau dengan benar atau benar dengan yang salah. Nah itu Pak.
Berarti Bapak di sini melihat dari kasusnya secara langsung Pak ya, menganalisisnya sehingga dilihat dari dampaknya gitu Pak ya, dari sudut pandang yang berbeda mungkin. Di sini terkait dengan pengambilan keputusan Pak ya, yang kita lakukan di sekolah ini, artinya langsung saya ingin bertanya Pak ya, bagaimana Bapak dalam pengambilan keputusan yang lakukan di sekolah ini, ketika misalnya menemukan itu sebuah kasus Pak, itu dari segi itu sama-sama benar, sehingga hanya diapakan yang itu dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, jadi kemudian kita melihat dari dampak ide yang ditimbulkan, jadi sesuai jadi memutuskan dan keputusan yang akan kita ambil. Nah itu ada dulu menentukan data tersebut, tentu melihat dari dampaknya secara langsung ya. Jadi akan melihat itu yang akan mungkin nanti bisa memutuskan hal yang tepat ya. Jadi tadi lain tentang pengambilan keputusan ya. Nah di sini kita dalam hal Bapak tentunya dalam pengambilan keputusan, nah ini pasti tentunya menghadapi sebuah tantangan ya. Ataupun hal-hal ini merupakan yang mudah ketika kita mengambil sebuah keputusan. Kira-kira Bapak apa tantangan yang menghadapi ketika Bapak tidak mengambil keputusan? Jadi mengenai tantangan yang kita hadapi, jadi bagaimana mengambil dari keputusan itu agar yang terbaik dan menghargai diri kita dari kepada semua pihak. Jadi dari semuanya juga supaya semua pihak di sini bisa mendapatkan yang baik bagi kita dan negara. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir, dari pemaparan yang Bapak sudah paparkan tadi, nah kira-kira apa nih Pak pengalaman atau pembelajaran yang Bapak dapatkan ketika Bapak mengambil suatu keputusan? Ya, jadi mengenai pembelajaran yang saya dapatkan, jadi kita pembelajaran kita menganalisis, kemudian kita juga harus melihat dan dampak masalah yang ditimbulkan dan mengutamakan nilai kebaikan serta melihat jadi berbagai unsur setiap sudut pandang. Berarti itu yang Bapak merupakan pengalaman yang Bapak petik lah dari kegiatan pengambilan keputusan khususnya dalam bidang kita itu Pak ya. Jadi berbagai tahapan. Baik Bapak, jadi dari sekian pertanyaan yang saya lontarkan di sini Bapak sudah menjawab dengan baik. Di sini mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Bapak sudah berbagi gitu Pak ya terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan di sekolah ini, sehingga nantinya ini sangat berguna sekali bagi saya dan tentunya bisa saya implementasikan juga tidak hanya kepada siswa, mungkin kepada rekan ataupun dalam pihak-pihak lainnya. Baik Bapak, mohon izin yang simpulkan sedikit Pak dari kegiatan kita pada hari ini, hasil wawancara yang Bapak lakukan, di mana Bapak di sini ketika misalnya menghadapi atau mempunyai sebuah kasus, Bapak di sini mengidentifikasi terlebih dahulu itu dengan cara menganalisis berarti Pak ya, bagaimana kasus-kasus tersebut apakah mengarah ke dalam bidang etika atau mungkin mengarah ke dalam bidang moral seperti itu. Sehingga dari hal-hal tersebut Bapak menganalisis dari berbagai sudut pandang gitu Pak ya, sehingga nantinya bisa memutuskan hal yang tepat dari keputusan yang diambil. Kemudian kalau untuk nomor 2, cara pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah ini, jadi Bapak sedang melakukan terlebih dahulu pengumpulan data gitu Pak ya dengan guru-guru, kemudian mereka yang terkait, dan setelah itu di sini Bapak juga lakukan yaitu diskusi secara langsung, dan setelah itu baru Bapak mengambil keputusan gitu ya untuk proses kegiatan yang dilakukan. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedurnya yang dilakukan, jadi sudah dipaparkan tadi bahwa yang pertama adalah melihat dari kasus itu sendiri, kemudian menganalisis dari dampak yang ditimbulkannya, apakah itu nanti positif atau apakah ada yang keliru seperti itu. Jadi tetap Bapak di sini berpedoman kepada peraturan gitu Pak ya, peraturan yang berlaku. Kemudian hal-hal yang Bapak ini adalah efektif dalam pengambilan keputusan. Jadi yang efektif itu adalah Bapak di sini melakukan komunikasi yang baik gitu Pak ya dengan berbagai pihak, sehingga Bapak mendapatkan informasi yang lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang Bapak hadapi, sehingga bisa diselesaikan atau mencari solusi yang terbaik dari permasalahan Bapak ya. Jadi itu hal yang yang Bapak rasakan. Kemudian hal-hal yang selama ini menjadi tantangan tentunya Bapak dalam mengambil keputusan ya, itu
memprioritaskan kembali kepada apakah keputusan yang Bapak ambil itu bisa membuat kedua pihak ataupun seluruh pihaknya itu ya bisa positif gitu Pak ya. Jadi apakah tidak merugikan satu sisi. Nah, jadi itu merupakan tantangan bagi Bapak bagaimana caranya pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu bisa terbaik gitu Pak ya. Nah, kemudian terkait dengan jadwal yang dilakukan dalam penyelesaian makalah. Nah, ini Bapak lihat tadi atau sudah Bapak paparkan tadi dalam jadwal itu sudah tidak ada jadwal khusus gitu Pak ya. Tetapi di sini Bapak melihat dari urgensi masalah itu sendiri, apakah masalah itu harus diselesaikan langsung di tempat ataukah mungkin bisa ditunda gitu Pak ya, sehingga Bapak nanti bisa berdiskusi lebih lanjut dengan berbagai pihak sehingga nantinya Bapak di sini bisa memutuskan yang terbaik itu dengan batasan waktu yang ditentukan gitu Pak ya. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempermudah dalam membantu atau mengambil keputusan, jadi di sini seorang atau faktor yang merupakan peran penting dalam mengambil keputusan itu adalah kolaborasi ya dengan berbagai pihak itu sudah dipaparkan tadi, dan pembelajaran yang Bapak dapatkan atau pengalaman yang Bapak petik dari kegiatan ataupun pengambilan keputusan ini. Nah, ini Bapak mendapatkan yaitu yang pertama adalah bagaimana kita itu bisa menganalisis dari masalah itu sendiri, kemudian bagaimana nantinya bisa melakukan hal yang terbaik dilihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Kemudian bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga nantinya dalam pengambilan keputusan itu bisa yang terbaik lah untuk semuanya gitu ya. Itu untuk kesimpulan yang diambil dari diskusi kita pada hari ini. Baik, terima kasih Bapak waktunya. Jadi mengucapkan banyak terima kasih karena sudah berbagi dengan saya. Jadi dengan orang saya. Om Santi.